Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-13. Selamat menikmati. Pada kisah sebelumnya telah diceritakan, sejenak kemudian maka keduanya pun segera memacu kuda mereka sebagai jalan yang masih memungkinkan. Apabila mereka sampai ke daerah yang semakin sulit, maka perjalanan mereka akan menjadi terhambat. Setiap kali Cantrik itu masih harus mengusap dahinya yang dibasahi oleh embun. Kadang-kadang ia memandang langit yang kemerah-merahan di ujung timur. Semakin lama semakin terang. Ujung padi di sawah yang mulai merunduk tampak seolah-olah masih tidur dengan nyenyaknya. Meskipun gemeretak kaki-kaki kuda melintas dekat di atas bulir-bulir yang merunduk itu, namun ujung-ujung batang padi itu sama sekali tidak bergerak. "Sebentar lagi matahari akan naik," desis Cantrik itu, "dan kita akan sampai ke hutan perdu. Tetapi kita sudah dapat melihat hambatan-hambatan di tengah perjalanan." Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak menjawab. Kuda-kuda mereka itu pun meluncur dengan kencangnya di atas jalan persawahan. Namun mereka akan segera sampai ke daerah yang tidak digarap oleh tangan. Dengan demikian maka perjalanan mereka mulai terhambat. Selain dengan itu, maka matahari pun mulai memanjat di kaki langit. Semakin lama semakin jelas, dan warna yang merah pun menjadi kekuning-kuningan. Tidak ada masalah apapun yang mereka hadapi di perjalanan. Ketika matahari mulai tergelincir, Cantrik itu menyuapi mulutnya dengan ketan ireng. Selagi kuda-kuda mereka beristirahat sejenak, minum air jernih di belumbang kecil dan makan rerumputan di sekitarnya. "Kau tidak makan?" ia bertanya kepada Mahesa Agni. "Iya," sahut Mahesa Agni, tetapi ia tidak dapat makan ketan sebanyak Cantrik itu, sebab jika demikian perutnya akan menjadi pedih. Mereka memasuki kota setelah menyelesaikan perjalanannya hampir sehari penuh. Tiba-tiba saja Mahesa Agni teringat orang-orang Kediri yang telah ditolongnya. Di antaranya terdapat seorang gadis yang telah membuat suatu pahatan yang tipis di dinding hatinya. Seorang gadis dengan matanya yang cerah dan wajahnya yang luruh seperti wajah adik angkatnya, Ken Dedes. "Hei, aku akan singgah di tempat penampungan orang-orang Kediri sejenak." Cantrik itu mendehem. Katanya, "Mereka sudah jelas tidak mengalami gangguan apapun. Biarkan saja mereka berada di penampungan mereka. Aku ingin melihatnya sebentar. Barangkali mereka memerlukan sesuatu." "Apa misalnya?" "Mereka sudah tidak kekurangan apa-apa." Mahesa Agni tidak segera menjawab. "Mereka tidak akan kekurangan makan. Karena Singasari loh Jinawi, pakaian juga tidak akan kekurangan. Apalagi..." "Ah, kau..." desis Mahesa Agni.
Seseorang tidak hanya tergantung pada sandang dan pangan saja. Papan pun cukup. Tempat penampungan itu cukup luas. Hanya itu. Tiba-tiba Mahesa Agni bertanya. Hanya sandang, pangan dan papan. Sesudah itu, tidak ada apa-apa lagi. Cantrik itu mengerutkan keningnya. Buat apa kau kadang-kadang membaca kitab-kitab kidung atau kakawin atau apapun? Apakah kau tidak pernah mendengarkan bunyi-bunyian dan melihat tari-tarian di Banjar? Tentu. Itu juga suatu kebutuhan, berkata Mahesa Agni. Aku tahu sekarang kau akan mengatakan bahwa kebutuhan itu tidak sekedar kebutuhan lahiriah, tetapi juga kesejahteraan ruhaniah. Begitu. Hebat juga kau. Cantrik itu ikut tersenyum, namun kemudian ia mengerutkan keningnya sambil berkata, tetapi aku kira masih ada masalah lahiriah yang tidak kalah pentingnya. Apa? Kau sudah terlibat dalam nalurimu sebagai manusia dewasa, seperti malam dan siang, langit dan bumi, bulan dan matahari. Desah Mahesa Agni. Itu wajar sekali. Kau jangan membiarkan dirimu ditelan oleh usia tanpa arti. Kau sendiri bagaimana? Cantrik itu tiba-tiba tertawa keras sekali sehingga 1-2 orang yang berjalan di pinggir jalan itu terhenti dan memandang kedua orang berkuda yang sudah mulai samar-samar. Marilah, berkata Cantrik itu, kita bermalam di tempat penampungan. Tidak, nanti kita lanjutkan perjalanan yang tinggal beberapa patok lagi ke Padepokan Panji Bojong Santi. Oh, ya. Cantrik itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Keduanya pun kemudian singgah sejenak di tempat penampungan orang-orang Kediri. Tanpa kesulitan apapun mereka segera dapat menemukan orang-orang yang mereka cari. Agaknya mereka sudah mulai dapat menyesuaikan diri mereka dengan keadaan di tempat penampungan yang cukup baik, cukup makan dan pakaian, sedang tempat pun cukup pula, meskipun agak terlampau berjejal-jejal. Aku akan sering berkunjung kemari, berkata Mahesa Agni. Oh, kami akan senang sekali menerima, berkata orang-orang Kediri itu. Aku juga, berkata Cantrik itu pula. Apakah kalian akan menerima dengan senang hati pula? Tentu. Cantrik itu mengangguk-anggukkan kepalanya sambil tersenyum. Tetapi mereka hanya sebentar berada di tempat itu. Mereka segera minta diri dan kembali ke Padepokan Panji Bojong Santi. Dengan berterus terang, Mahesa Agni mengatakan bahwa ia telah memutuskan suatu rencana yang disetujui oleh Witantra. Ia berharap bahwa ia akan dapat melaksanakan rencana itu tanpa mengganggu perkembangan Singasari, tanpa mengganggu kedudukan dan usaha Sri Rajasa untuk menjadikan Singasari sebuah negeri yang besar dan kuat. Mudah-mudahan kau berhasil, Agni, berkata Panji Bojong Santi. Di malam berikutnya, Mahesa Agni bermalam di padepokan itu. Namun ia hampir-hampir tidak dapat tidur sama sekali. Ia harus mengakui kelebihan Ken Arok dari dirinya sendiri, dari Witantra, dan bahkan dari semua orang di Singasari. Ken Arok membuat rencana seorang diri, dilaksanakan seorang diri, dan akhirnya berhasil dengan cemerlang. Tetapi ia harus membuat rencananya yang jauh lebih sederhana bersama beberapa orang sekaligus.
justru orang-orang yang memiliki kemampuan terpuji. Tetapi apa boleh buat, desis Mahesa Agni. Mungkin keadaan memang sangat membantunya, tetapi mungkin juga karena Ken Arok memang orang yang luar biasa. Bukan saja kemampuan jasmaniahnya, tetapi juga kemampuannya berpikir. Untuk memenuhi rencananya itu, Mahesa Agni harus membuat persiapan, terutama di padang karautan. Karena itu, ia tidak bermalam lebih dari 1 malam di padepokan Panji Bojong Santi. Di pagi harinya, ia segera minta diri untuk kembali ke padukuhannya. Hati-hatilah dengan rencana itu, Agni. Pesan Panji Bojong Santi. Kau akan berhadapan dengan Sri Rajasa sebagai seorang raja yang agung dan bijaksana. Kau akan berhadapan dengan seseorang yang sangat diperlukan oleh Singasari. Tetapi bahwa ia tetap seorang manusia biasa, itu pun harus kau perhitungkan pula. Pesan itu tersimpan di hati Mahesa Agni, dan ia akan berusaha untuk melakukannya sebaik-baiknya. Ketika ia sampai ke padukuhannya, dari kejauhan ia sudah membuat pertimbangan. Menilik perkembangan padukuhan itu, tidak ada kesulitan yang perlu dicemaskannya. Semua berjalan sesuai seperti yang diperhitungkan. Air yang ajak, pategalan yang semakin rimbun, dan sawah-sawah yang hijau. Bahkan gelombang yang dibuat oleh Ken Arok itu kini terpelihara dengan baik. Sri Rajasa menempatkan beberapa orang petugasnya di sana. Meskipun para petugas itu diambil pula dari anak-anak muda Panawijen. Aku sudah dapat meninggalkan mereka, berkata Mahesa Agni di dalam hatinya. Apalagi aku tidak pergi terlampau jauh. Aku hanya berada di Singasari. Setiap saat yang diperlukan, aku dapat kembali ke padang ini. Demikianlah, maka rencana Mahesa Agni menjadi bulat, sehingga dengan demikian pada suatu hari ia menghadap Ki Buyut Panawijen untuk minta diri kepadanya. Kau akan meninggalkan kami? Bertanya Ki Buyut. Bukan begitu Ki Buyut, aku hanya ingin mendapatkan pengalaman baru. Aku akan selalu datang menengok padukuhan ini. Bukankah aku tidak berada terlampau jauh dari padukuhan kita? Apabila ada sesuatu yang penting, seseorang dapat menyusul aku ke kota, dan aku pun akan segera datang. Ki Buyut mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, memang di kota kau akan mendapatkan pengalaman yang lebih banyak. Tetapi aku sudah menjadi semakin tua. Aku tidak mempunyai seorang anak pun lagi. Kaulah yang selama ini aku anggap menjadi ganti anakku yang hilang itu. Padukuhan yang memang kau buat ini kelak akan memerlukan tenagamu. Tidak ada orang lain yang dapat menjadi tetua di sini, kecuali kau. Mahesa Agni mengerutkan keningnya. Sejenak ia terpekur. Ia mengerti kerisauan yang selalu mengganggu hati orang tua itu. Sejenak kemudian ia pun berkata, Ki Buyut, apabila tugas itu memanggil, dan memang tidak ada orang lain yang dapat melakukannya, aku tidak akan ingkar. Aku akan kembali ke padukuhan ini. Namun selama ini, biarlah aku mendapatkan pengalaman baru di dalam hidupku. Ki Buyut mengangguk-angguk. Aku mengerti, pengalaman memang perlu, tidak saja bagimu, tetapi bagi setiap orang. Karena itu pergilah, tetapi pada saatnya kau harus kembali. Demikianlah, maka Mahesa Agni pun kemudian minta diri pula kepada kawan-kawannya, kepada anak-anak muda yang telah menggantikan angkatannya,
setelah ia menjadi semakin tua. Namun anak-anak muda itu ternyata memberikan kebanggaan dan kepercayaan di hatinya bahwa mereka akan dapat melakukan tugas mereka dengan baik. Anak-anak muda Panawijen itu bukan anak-anak muda seperti anak-anak sebayanya yang karena Panawijen terlampau subur sehingga mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Ketika bendungan itu pecah, mereka kebingungan tanpa dapat melakukan sesuatu. Tetapi anak-anak muda kini mempunyai jiwa yang menyala di dalam dada mereka. Dengan bimbingan yang tepat, anak-anak muda itu telah siap untuk menjadikan Panawijen baru menjadi sebuah padukuhan yang besar, sejalan dengan perkembangan Singasari. Mahesa Agni yang sudah siap pergi ke Singasari sama sekali tidak menghalang-halangi anak-anak muda yang menyediakan diri bagi perkembangan kerajaan Sri Rajasa itu. Bahkan anak-anak muda Panawijen telah siap pula untuk ikut serta dalam peperangan yang agaknya memang sudah berada di ambang pintu. Sebagian dari mereka dengan tekun mengikuti latihan-latihan keprajuritan seperti yang diselenggarakan di padukuhan-padukuhan lain. "Apakah kau tidak akan kembali?" bertanya salah seorang kawannya. "Tentu," jawab Mahesa Agni. "Bukankah aku tidak pergi lebih jauh dari kota Singasari? Kau dapat pergi ke kota itu untuk suatu keperluan. Juga seandainya padukuhan ini memanggil aku." Kawan-kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi kepergian Mahesa Agni membuat hati mereka serasa menjadi sepi. Selama ini, Mahesa Agni seolah-olah menjadi nyala api di tengah-tengah padukuhannya. "Kalian harus belajar melakukan tugas-tugas kalian tanpa tuntunan terus-menerus. Pada suatu saat aku memang harus pergi untuk selama-lamanya. Apabila umurku sudah sampai ke batas, kini aku hanya akan pergi ke tempat yang masih dapat kalian capai dalam waktu yang terhitung pendek." Kawan-kawannya hanya mengangguk-angguk saja, namun mereka mengerti bahwa tidak sewajarnya mereka selalu menahan Mahesa Agni di padukuhan ini saja apabila memang terbuka pintu baginya untuk mengembangkan dirinya. "Mudah-mudahan kehadiranku di Singasari dapat bermanfaat bagi padukuhan ini. Seperti dahulu Ken Dedes juga memanfaatkan kehadirannya di Tumapel. Tetapi bedanya, Ken Dedes itu diperlukan, sedang aku memerlukan Singasari." Demikianlah, maka pada saatnya Mahesa Agni meninggalkan padukuhannya, ia mengharap bahwa ia akan mendapat tempat di Singasari dalam jabatan apapun. Namun tujuannya yang utama adalah menyiapkan Anusapati sebagai Pangeran Pati. Ia harus dapat menerima jabatannya dengan baik. Sebagai seorang putra mahkota, Anusapati harus berpribadi. Dalam menjalankan tugasnya kelak, ia tidak boleh kalah dari Sri Rajasa. Dengan demikian kedudukannya akan menjadi kuat. Tetapi apabila ia tidak mampu menggantikan Sri Rajasa, bukan saja untuk menduduki tahta tetapi untuk melakukan tindakan-tindakan besar yang serupa, maka Anusapati tidak lebih dari sebuah golek yang betapapun indahnya, namun ia tidak akan mampu berbuat apa-apa. Mahesa Agni memang mempunyai kecurigaan bahwa Anusapati yang dipersiapkan untuk menggantikan kedudukan Sri Rajasa itu dan bahkan telah ditentukan untuk menjadi putra mahkota sekedar untuk menenteramkan hati Ken Dedes dan pengikut-pengikut Tunggul Ametung. Mereka akan menganggap bahwa Sri Rajasa adalah seseorang yang berjiwa besar.
Meskipun Anusapati itu putra Tunggul Ametung, namun anak itu diangkatnya pula menjadi putra mahkota. Apalagi pada saat-saat terakhir, Singasari memerlukan segenap kemampuannya untuk menghadapi Kediri yang agaknya semakin tidak senang atas perkembangan Singasari. Beberapa orang pemimpin Kediri menganggap sikap Singasari itu sebagai suatu pemberontakan. Tetapi di samping mengangkat Anusapati menjadi putra mahkota, Ken Arok pasti sudah menyiapkan rencana lain. Rencana yang sangat rumit, seperti pada saat ia merebut tahta Tumapel dari Tunggul Ametung dan sekaligus membunuhnya, merampas jandanya, dan bahkan justru ia mendapat kepercayaan karena ia dianggap telah berjasa menangkap pembunuhnya, Kepu Ijo, dan membunuh pembunuh itu sama sekali. Menilik sikap Ken Arok sebagai manusia, Toh Joyo agaknya lebih menarik perhatiannya karena umur Anusapati dan Toh Joyo tidak terpaut terlampau banyak. Maka kegagalan Anusapati pasti akan menggeser perhatian rakyat Singasari kepada Toh Joyo. Inilah agaknya yang sudah dipersiapkan oleh Sri Rajasa, berkata Mahesa Agni di dalam hatinya, dan adalah tugasnya untuk mencegah hal itu terjadi. Anusapati harus dapat menerima tahta sekaligus tugas-tugasnya. Ia tidak boleh duduk di atas singgasana seperti seekor kepompong yang dungu. Demikianlah dengan rendah hati Mahesa Agni menyatakan niatnya itu kepada Ken Dedes setelah ia sampai di istana. Dengan dalih yang dikarangkannya, ia mengharap bahwa ia mendapat kesempatan untuk menambah pengalaman dan pengetahuannya di Singasari sebagai apapun juga. Kenapa baru sekarang? Bertanya Permaisuri. Bukankah tawaran untuk itu sudah diberikan sejak aku Tunggul Ametung? Saat itu, aku masih belum dapat meninggalkan padang yang baru saja dibuka itu, Tuan Putri, jawabnya. Tetapi sekarang keadaan itu sudah jauh berbeda. Padukuhan itu sudah menjadi padukuhan yang masak. Aku sudah hampir tidak diperlukan lagi. Dalam keadaan yang mendesak, 1-2 orang dapat menyusulku kemari. Ken Dedes mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya kemudian, aku akan mengatakannya kepada Baginda. Ketika Ken Dedes mendapat kesempatan untuk menyampaikannya kepada Ken Arok, sambutannya benar-benar di luar dugaan. Ken Arok dengan gembira menerimanya. Katanya, Mahesa Agni adalah seorang yang berkemampuan luar biasa. Ia memiliki ilmu yang jarang ada duanya. Karena itu, justru dalam keadaan serupa ini, aku akan sangat memerlukannya. Maka dengan serta-merta, Mahesa Agni pun segera dipanggil menghadap. Tanpa prasangka apapun, Ken Arok bertanya, kau benar-benar ingin bekerja di istana? Ya Baginda, aku sudah menawarkan sejak dahulu, tetapi kau menolak. Hamba tidak pernah menolak, tetapi hamba masih terikat oleh padukuhan yang sedang berkembang itu. Baiklah Agni, kau akan menjadi seorang senopati yang baik. Aku kira kau dapat melihat perkembangan yang memburuk dari hubungan kita dengan Kediri. Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Sudah lama aku berniat untuk membentuk suatu pasukan yang khusus. Maksud Baginda, justru yang terdiri dari orang-orang Kediri sendiri. Orang-orang yang menyingkir ke Singasari karena bermacam-macam alasan. Berkata Sri Rajasa. Kemudian katanya, tetapi aku belum pernah berhasil melaksanakan.
karena tidak ada orang yang dapat aku percaya untuk itu. Kini kau tiba-tiba datang, maka kewajiban ini akan aku bebankan kepadamu. Kau harus membentuk suatu pasukan khusus dari orang-orang Kediri sendiri. Mahesa Agni mengerutkan keningnya. Mungkin dari segi daya tempur, pasukan itu tidak akan sekuat pasukan yang memang sudah kita persiapkan sejak lama. Tetapi pasukan itu akan mempunyai pengaruh lain terhadap rakyat Kediri sendiri. Pengaruh batin yang tidak kalah tajamnya dari segala macam dan jenis senjata. Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekali lagi ia mengagumi kecerdasan Sri Baginda. Apabila pasukan itu benar-benar dapat terbentuk, maka pengaruhnya pasti akan dahsyat sekali bagi rakyat Kediri. Nah, apakah kau sanggup? Sejenak Mahesa Agni berpikir, namun ia pun memperhitungkan kepentingannya sendiri. Ia harus mendapat kepercayaan dari Ken Arok, sehingga kehadirannya di istana itu tidak dicurigainya. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata, "Hamba akan mencoba, tuanku. Hamba akan mencoba membentuk pasukan seperti yang tuanku maksudkan." "Bagus. Aku percaya kepadamu. Aku pun yakin bahwa kau akan berhasil." Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekilas dipandanginya wajah Sri Rajasa. Wajah yang meskipun kini wajah seorang raja yang semakin lama menjadi semakin besar, namun wajah itu juga yang pernah dikenalnya di padang Karautan. Sekilas teringat olehnya pertama kali ia bertemu dengan hantu Karautan yang menakutkan itu. Gurunya sengaja membiarkannya berkelahi. Sejak saat itu ia melihat sesuatu yang aneh pada Ken Arok. Meskipun ia tidak mempelajari ilmu tata bela diri, tetapi ia tidak dapat mengalahkannya. Tubuhnya seolah-olah menjadi liat dan kebal, meskipun agaknya tidak demikian. Sekilas pula teringat olehnya sebuah pusaka kecil, pemberian gurunya yang sampai sekarang disimpannya baik-baik. Sebuah trisula yang turun-temurun diterima dari guru kepada muridnya. Trisula ini mempunyai pengaruh yang aneh atas Ken Arok. Menurut dugaan Mahesa Agni, pengaruh itu sampai saat ini pasti masih belum pudar. "Hei, kenapa kau tiba-tiba merenung?" bertanya Ken Arok sehingga Mahesa Agni terkejut karenanya. "Ampun tuanku," jawab Mahesa Agni. "Hamba mencoba membayangkan apa yang dapat hamba lakukan." "Tidak sekarang," berkata Ken Arok. "Kau masih mempunyai kesempatan. Kau dapat merenungkannya sepekan atau 2 pekan. Baru kau mulai berbuat sesuatu." "Hamba tuanku. Kemudian aku akan mempunyai tambahan seorang panglima. Di samping panglima pasukan tempur, pasukan pengawal istana dan pelayan dalam, aku akan mempunyai seorang panglima pasukan khusus." "Hamba tuanku, tetapi jabatan itu terlampau tinggi buat hamba." "Kenapa? Hamba bukan seorang prajurit, dan hamba hanyalah anak padang Karautan." Ken Arok mengerutkan keningnya, tetapi tiba-tiba ia tertawa. Perlahan-lahan sekali ia berbisik, "Anak-anak padang Karautan harus menjadi orang yang terpandang." Mahesa Agni menundukkan kepalanya, tetapi ia menangkap kata-kata Ken Arok itu. Maka keputusan Baginda itu pun kemudian diumumkannya kepada sidang para pemimpin Singasari. Mahesa Agni resmi mendapat kedudukan seorang panglima, panglima pasukan khusus yang masih harus dibentuknya sendiri. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah
bara di atas singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.